Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil rangkuman materi yang dimana dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir. Sebelumnya izinkan saya sebagai pembawa materi kali ini Ahmad Thorik dan rekan-rekan saya. Saya Ilka Tadiaul Haq. Saya Nazar Rizka Laina. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama akan saya bacakan. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode sumber dari program komputer. Kode sumber ini ditulis dalam bahasa pemrograman yang merupakan bahasa formal yang dirancang untuk berkomunikasi dengan komputer. Pemrograman memungkinkan pengembang untuk membuat perangkat lunak, aplikasi, dan sistem yang dapat menjalankan berbagai tugas, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Bahasa pemrograman itu terbagi menjadi dua pada materi yang dibahas untuk pemrograman dasar ini, yaitu ada C++ dan juga Python. Tipe data C++ dan Python ini ada beberapa tipe. Yang pertama bilangan bulat. Kalau di C++ bernama int, dan begitu juga di Python bilangan desibelnya menggunakan float atau double, sedangkan Python menggunakan float. Kalau sistem karakter char, Pythonnya juga menggunakan str. Untuk booleannya C++ menggunakan bool dan Python juga bool. Tipe data adalah klasifikasi data yang akan disimpan dalam suatu variabel. Setiap tipe data memiliki ukuran memori yang berbeda dan cara representasi yang berbeda di komputer. Ini adalah contoh variabel dan deklarasi C++ dan Python. Fungsi atau function. Fungsi atau function dalam pemrograman adalah sekumpulan instruksi atau kode yang dikelompokkan bersama untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi memungkinkan pengembang untuk mengorganisir kode, menghindari pengulangan, dan meningkatkan keterbacaan serta pemeliharaan program. Fungsi dapat menerima input disebut argumen atau parameter, melakukan operasi tertentu, dan kemudian mengembalikan output atau nilai. Dan ini adalah beberapa tipe jenis function, mulai dari include, integer, dan system print. Input dan output. Dalam pemrograman C++, input dan output merupakan elemen penting untuk berinteraksi dengan penggunaan. Input digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil atau pesan kepada pengguna. Dan ini juga salah satu contoh hasil dari input dan output. Percabangan pada C++. Percabangan dalam C++ adalah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, Anda dapat mengarahkan alur eksekusi program ke bagian kode yang berbeda, tergantung pada hasil evaluasi kondisi. Ada beberapa jenis percabangan yang umum digunakan dalam C++, yaitu if, else, dan else. Dan ini adalah merupakan jenis-jenis dan contoh percabangan yang menggunakan sistem if, else if, dan else. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ilka Tadiaul Haq. Kepada Ilka, saya persilakan. Oke. Materi selanjutnya adalah struktur bahasa C++. Struktur dasar program C++ terdiri dari header file, template, fungsi main, dan penyataan yang melakukan operasi tertentu. Memahami struktur ini adalah langkah awal yang penting untuk belajar pemrograman dalam bahasa C++. Switch case. Switch case adalah salah satu struktur kontrol di C++ yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai ekspresi tertentu. Struktur ini sangat berguna ketika kita mempunyai banyak kondisi untuk diperiksa, dan kondisi tersebut didasarkan pada nilai tetap. Dan ini adalah contoh switch case. Keuntungan dan kelemahan. Keuntungan, efisien, switch case lebih cepat dibandingkan kondisi if else. Untuk kasus dalam jumlah besar,
Membaca lebih mudah, struktur switch lebih terorganisir sehingga lebih mudah dipahami. Kelemahan, tidak mendukung rentang nilai atau misalnya kasus 1:1 sampai 10 tidak valid. Hanya mendukung tipe data diskrit seperti INT atau char. Tidak fleksibel untuk kondisi kompleks seperti di if. Tidak fleksibel untuk kondisi kompleks seperti di if else. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali dirilis oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python dirancang untuk meningkatkan produktivitas pemrograman dengan fokus pada kode yang mudah dibaca dan efisien. Fitur utama Python meliputi interpreted, tidak perlu komplikasi, dijalankan langsung oleh interpreter. High level, memungkinkan abstraksi yang lebih baik dari detail perangkat keras, dan general purpose, dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Keunggulan Python, sintaks sederhana atau mudah dipahami terutama untuk pemula, komunitas besar, dokumentasi dan dukungan yang melimpah, kayak pustaka bawaan dan eksternal yang lengkap untuk berbagai kebutuhan. Portabilitas bisa dijadikan di berbagai sistem operasi tanpa perubahan signifikan. Struktur dasar Python tidak membutuhkan tanda titik koma. Di setiap garis kode Python tidak memerlukan tanda titik koma untuk menandai akhir perintah, kecuali jika Anda ingin menuliskan beberapa pernyataan dalam satu baris. Tidak direkomendasikan untuk keterbacaan. Percabangan pada Python. Percabangan dalam Python adalah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, Anda dapat mengarahkan alur eksekusi program ke bagian kode yang berbeda, tergantung pada hasil evaluasi kondisi. Berikut adalah beberapa jenis percabangan yang umum digunakan dalam Python: if elif, dan if elif else. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa. Oke, pada percabangan sendiri terdapat list dan looping. List adalah struktur data yang sangat berguna dalam Python untuk menyimpan koleksi item, dan looping memungkinkan Anda untuk melakukan operasi berulang pada elemen dan dalam list. Dengan menggunakan list dan looping, Anda dapat membuat program yang lebih dinamis dan efisien. Next. Contoh list dan looping Python. Satu adalah list angka, spasi list berisi angka dari 1 sampai hingga 5. Loop for menghitung kuadrat dari setiap angka dalam list mencetak. Loop wheel menghitung jumlah total dari semua angka dalam list. Next. Plotext adalah alat yang berguna untuk visualisasi data di terminal, terutama bagi mereka yang bekerja di lingkungan berbasis teks. Dengan kemudahan penggunaan dan kecepatan, Plotext menjadi pilihan yang baik untuk menganalisis data sederhana dan real-time. Plotext adalah sebuah pusat Python yang memungkinkan pengguna membuat grafik langsung di terminal dengan sintaks yang mirip dengan Matplotlib. Dengan Plotext, Anda dapat memvisualisasikan data tanpa memerlukan antarmuka grafik, menjadikan alat yang berguna untuk analisis data di lingkungan berbasis teks. Next. CSV atau Common Separated Values, sebuah format file teks yang menyimpan dalam bentuk tabel di mana setiap nilai dipisah oleh koma. Kegunaannya adalah pertukaran data. CSV sering digunakan untuk memindahkan data antara aplikasi yang berbeda seperti Microsoft Excel ke sistem database. Yang kedua adalah menyimpan data. File CSV dapat digunakan untuk menyimpan data dalam format yang mudah dibaca dan diedit, baik oleh manusia maupun oleh program. Kompatibilitas: hampir semua aplikasi spreadsheet dan database mendukung format CSV sehingga memudahkan integrasi data. Next. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekian presentasi pada kelompok 1 hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan
dapat dipahami dengan jelas. Demikian, kurang lebih kami mohon maaf. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.